مجيد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه كما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك مداد كلماتك رضا نفسك وزنة عرشك مداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وسلم تسليما كذلك وعلينا ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادم ولا شاك ولا مبدل ولا فاتن ولا مفتون أمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف أبو شجاع رحمه الله تعالى وآدم النافع بعلومه وعلوم سائر الصالحين في دارين آمين قال رحمه الله تعالى ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه masih dalam bab najasat ini enggak? Najasat. Kemarin kita sudah definisikan najasah itu adalah kullu mustaqdir. Segala sesuatu yang menjijikkan, mustaqdirin. Dalam lugah, dalam syariat atau namakan istilah namakan apa? Kullu mustaqdirin yamna'u sihat as-salah. Ayatullah murakhis. Setiap yang menjijikkan, yang mencegah sahnya salat tanpa ada di sana yang membolehkannya, enggak? Dan di sini makanya dibagi menjadi 3 najasah ini. Ada najasah mughalladhah, ada yang mutawassithah, ada yang mukhaffafah. Kemarin sudah disebutkan yang mutawassithah darinya, yang didulukan mutawassithah. Hayatu qala kalau beliau mengatakan wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun. Membasuh semua kencing atau kotoran berak enggak? Itu merupakan suatu yang wajib. Ini yang mutawassithah. Makanya perlu di sini membasuhnya, dibasuh sehingga hilang sifat-sifatnya yang 3. Warnanya, baunya dan rasanya. Setelah hilang itu baru namakan dia itu bisa dipakai untuk sholat. Baru dihukumkan dia itu suci. Ini yang mutawassithah. Illa bawl as-sabiy alladhi lam ya'kul at-ta'am, kecuali kencingnya anak kecil bayi yang belum memakan makanan, masih minum susu doang dah. Ini dinamakan dengan najasatul mukhaffafah, yang ringan. Tumbeknya apa namanya nama mutawassithah wa mukhaffafah wa mughalladhah. Nah, karena syarak sendiri di sana menghukumkannya secara tidak terlalu memberati hukumnya dan tidak terlalu meringankan hukumnya, dinamakan dengan mutawassithah, sedang. Yang mukhaffafah, yang syarak sendiri meringankan hukumnya di sana. Di sini seperti apa? Kencingnya anak kecil yang belum memakan makanan, cukup dengan mengetis ngisi air, dengan syarat itu airnya itu lebih banyak daripada kencingnya. Ya. Sehingga hilang daripada sifatnya, warnanya, ya. Illa bawl as-sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yathuru bi rashil ma'i alayhi. Qala rahimahullahu taala walau yu'fa an syai'in minan najasati. Nah, tidak dimaafkan, artinya tidak dihukumkan suci segala jenis najasah itu kecuali yang sedikit daripada darah dan al-qayh. Qayh itu darah putih. Nanak kena qayh enggak? Enggak.
Itu kalau sedikit, dari takrif sedikitnya itu kembali kepada kebiasaan tei tengartiang yang sekejip luwe. Dan arah di sana ulama menariknya yang mendefinisikan mana batas banyaknya, batas kecil, tidaknya, sedikitnya. Kembali tiba itu ada juga yang mengatakan sebesar logam, ya macam-macam lah. Itu kan definisi para ulama, inisiatif yang diambil sama ulama mengartikan sebesar logam, macam-macam lah. Tapi yang kembalinya semuanya itu kembali kepada kebiasaan kita menamakan besar banyak dengan kecilnya. Suah ma'ruf kalangan kita, enggak? Sehingga dalam kotoran jalan seperti sekarang kan musim hujan ini apa enggak? Nah, mana yang dinamakan dengan kenai telun percikan-percikan naik yang najis, karena yang najis ini. Mana dinamakan sedikit dengan yang tidak sedikit. Ada yang ma'fu anhu, ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Kembali kepada apa? Apabila kita mengatakan kepada orang yang kena ini, kamu sih enggak berhati-hati. Nah, kalimat kamu sih enggak berhati-hati ini karena kalau dia berhati-hati lantas kena, nah itu namakan sedikit. Hati-hati, wah jaga diri ini, lu kena doang. Ini namakan sedikit. Namun dia berhati-hati, nah namakan banyak. Nah, itulah istilah yang dianut sama ulama, enggak? Nah, ulama kita itu masya Allah tabarakallah. Tapi kena semua itu kembali kepada ya al-urf sinaran ini. Kebiasaan kita menamakan yang banyak dengan sedikit, batas nih. Wah, kembali yang tiba itu sebagai masyarakat. Jadi tidak ada definisi yang begitu benar-benar ya. Nah, ini namakan illal yasir minad dami wal qayh, kecuali yang sedikit daripada darah dan nanah, yaitu yang dimaafkan. Dan meneluek lawan, tidak semua maafan. Baik itu nanah diri sendiri, nanahnya dia atau nanahnya orang lain, darahnya orang lain atau darahnya sendiri. Ada hukumnya apa enggak? Qala wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Di sini dan binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir apabila terbunuh. Ndek darah ni ndek ngelak darah ni. Itu nafs di sama makan dam. Ma la dama lahu sa'ilah. Dama la ya sa'il. Aw la nafsa lahu sa'ilatun. Ngene itu enggak? Di sini setiap binatang yang apabila terbunuh atau tenunda mati ia ndek narak darah ni singalir itu no marak lalat misalnya. Idza waqa'a, ini lalat seperti lalat atau binatang-binatang lainnya yang sama dengan lalat ini. Idza waqa'a fil ina, apabila itu jatuh di dalam bejana atau di dalam gelas seseorang, gelas itu terik teng ni terik. Wa mata fihi, dan dia mati di dalamnya. Apakah langsung kita tuang itu kopi atau teh yang ni? Tidak. Fa innahu la yunajjisu, karena sesungguhnya dia tidak menajiskannya. Cuma seperti dalam sabdanya Rasulullah SAW bahwa dia itu biasanya ngenuk sayapnya yang sebelah kiri. Sesungguhnya di sayapnya itu ada racun, sayapnya yang kiri, dan penawarnya ada yang sebelah kanan. Kenapa disuruh itu nuncepangnya malik no? Jadi penawar nih. Ndak? Itulah hebatnya Islam ini dapat anda sampai. Ya? Injak ya telap ya. Itu dari segi anunya, tapi tetap dia itu suci. Bukan najis ini. Air atau teh yang dimasuki lalat itu bukan tetap suci. Boleh diminum. Cuma di sana ada racun di dalam sayap si lalat ini, saya sebelah kiri ini, dia karena kemudian yaitu menganukkan yang sebelah kiri dulu. Ternyata di sana ada ada racunnya, maka kita suruh melepnya karena penawarnya ada di sayap yang sebelah. Jadi ini penawar nih. Nah, mari kita baca sekarang. Ta'likan lekan syarih di sini. Qala, apa dalilnya sampai kok lalat yang jatuh di dalam gelas teh, dalam minuman teh ini najis yang minuman teh, sebenarnya itu kan cairan.
Kalau dia najis makanya enggak disuruh kita untuk anunya, makanya disuruh membuangnya sama Rasulullah. Ini dalilnya. Rawal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari wa ghairuhu, dan selain Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza waqa'a ad-dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu. Jikalau jatuh, lalat itu jatuh di dalam ina'i ahadikum, gelas kalian atau bejana kalian, yang ada minumannya di sana, ada makanannya, enggak? Falyaghmishu kullahu, maka telep ya, celep ya balik ini. Yaghmishu artinya ditenggelamkan semuanya. Thumma liyatrahu, kemudian diambil itu lalat, dibuang. Dia terdoang, dia tinam ya lalat nendek hendak. Wah temang ya. Karena ada racun di sebelah sayapnya yang sebelah yang dipakai nanti, makanya kita disuruh memasukkannya, menenggelamkannya semuanya. Telep islepune. Karena penawar racun yang ada di sebelahnya itu ada di sayapnya yang sebelah. Nah, setelah itu baru dibuang. Ya. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya di salah satu daripada sayapnya lalat ini syifaan wa fil akhiri da'an, salah satu di antaranya itu ada penawar. Nah, salah satunya ada da'an, penyakit. Ada racun. Nah, dari sini kita kata syarih di sini mengatakan wa wajhul istidlal. Ya. Nah, di sini cara mengambil istidlal, beristinbat daripada hadis ini bagaimana? Annahu law kana yunajjisuhu, ini mafhum mukhalafahnya enggak? Kalau saja dia itu menajiskan, maka enggak disuruh kita untuk memasukkannya. No, lekalian ini mafhumnya ini kan? Mafhumnya makanya mafhum mukhalafah. Kenapa kita disuruh? Kalau dia memang najis, tidak akan disuruh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkannya lagi. Disuruh kita membuangnya, menuang itu air yang dimasuki yang oleh lalat. Suruhnya buang lagi, enggak. Suruhnya tenemangnya malik si Rasulullah. Lemang ya. Tenggelamangnya ini. Nah. Kalau saja itu menajiskan, hukumnya najis kan ya, maka Rasulullah tidak akan melarang, memerintahkan kita untuk memasukkannya lagi lalat ini. Maka kita disuruh untuk menuang itu makanan atau minuman yang dimasuki malalat. Wa qisa bid-dubab, maka dikias dari lalat ini kullu ma fi ma'nahu, setiap binatang yang semakna dengan lalat ini. Yang tidak mempunyai darah, yang tidak punya darah mengalir. Seperti kelelawar ini darah ini mar'anu. Min kulli maitatin la yasilu damuha, dari setiap bangkai maitah itu. Nah, di sini perlu kita tahu apa arti maitah dah. Setiap yang hilang nyawanya atau setiap yang mati dari binatang-binatang yang setiap binatang yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang secara syarak masyru'ah, dia disembelih dengan cara yang disyariatkan, itu namakan maitah. Setiap binatang yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan, itu namakan maitah. Apa anda bangkai sinaran ini ya. Maka binatang itu dibagi menjadi dua di sini. Nah, nanti akan datang nantinya ya. Nah, makanya di sini disebutkan wa qisa bid-dubab, dikias dengan dubab ini apa? Kullu ma fi ma'nahu, setiap binatang yang sama dengan dengan lalat ini. Min kulli maitatin la yasilu damuha, dari setiap bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Ini kan mati lalat ini apa ini? Darah ni. Ya. Dan pengitan darah dan marah imunitas itu harus kejiwa atau binatang-binatang yang lain. Nah, kan sekeji sugul darah ni. Ya. Qala rahimahullahu taala wal hayawanu kulluhu tahirun, dan binatang itu semuanya hukumnya suci. Binatang yang mana? Yang hidup. Ini ada binatang itu bagi menjadi dua, ada yang hidup, ada yang mati. Yang mati juga ada dibagi lagi. Mati karena sebab dia
sebab mati tanpa sembelih, tanpa disembelih. Ada yang mati yang disembelih. Binatang ini ada dibagi dua juga. Ada yang dimakan, halal dimakan dagingnya, ada yang haram dimakan dagingnya, menuh. Nah, sekarang ini dia memulai dari binatang yang hidup. Kulluhu tahirun. Selain binatang yang ada, yang hidup itu suci hukumnya. Kecuali illal kalba wal khinzir. Kecuali anjing dan babi. No, selain suci. Baik yang dimakan, yang halal dimakan, yang tidak halal dimakan. Kecuali, ada pengecualian di sini. Ini yang hidup ini apa? Tidak jenis mati, si masih hidup. Semuanya hukumnya suci ini. Kecuali dua. Apa itu? Anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang berkembang biak dari keduanya. Misalnya arak kibas atau arak bembek, nikah barang basong, ya tetap hukumnya hukum basong. Anaknya itu nanti yang keluar itu tidak hukum yang bembek, basong jarinya. Ya, begitu juga yang berkembang biak dari apa namanya? Dari babi, hukumnya hukum babi. Nah, ya. Makanya disebutkan wa ma tawallada minhuma, dan apa yang berkembang biak dari keduanya. Min ahadihima, atau dari salah satu di antara keduanya. Qala rahimahullahu taala wal hayawanu kulluhu tahirun. Binatang itu dalam binatang yang masih hidup ini semuanya itu suci. Ay jami'ul hayawanat tahiratul aini halal hayati. Semua binatang semua binatang itu hukumnya suci. Kapan? Waktu dia hidup. Masihnya hidup, suci dong, ada pun apa. Kecuali dua ini doang, benar? Ya, kecuali al-kalb wal khinzir. Wa ma tawallada minhuma, apa yang berkembang biak dari keduanya atau dari satu keduanya. Salah satu di antara keduanya. Kenapa? Li'anna kullan minhuma najisul aini. Karena binatang, anjing dengan babi itu memang zatnya itu memang sudah najis. Apa-apanya sudah najis. Ya. Qala ta'ala aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Kalimat rijs ini maknanya itu najis. Diharamkan. Hurrimat alaikumul maytatu wad damu lahmul khinzir. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian al maytatu, bangkai. Nanti akan kita kupas masalah bangkai nanti ya. Wad damu, begitu juga darah. Kanggo minum darah Anda. Wal khinzir. Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya khinzir, babi itu adalah rijs, najis. Dan juga ini yang dari Al-Qur'an. Quran itu qat'iyatut thubut wad dilalah. Qat'iyatut thubut wad dilalah. Umpamanya karena itu wahyu min Allah, tidak mungkin itu tidak terganggu, tidak percaya. Wajib atasnya kita percaya bahwa itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana peluang untuk berbohong. Karena itu wahyu min Allah. Makan qat'iyatut thubut wa dilalah. Sepakat ulama mengatakan khinzir, yakni babi itu najis. Ya. Nah, ini dari ayat, dari Al-Qur'an. Dari hadisnya wal haditsil amri bit tathhir min nulughil qalbi al-ati. Nah, berdasarkan hadis perintah Rasulullah SAW untuk bersuci. Nah, dari apa? Dari bejana yang dijilat oleh anjing. Kira kali, pitu kali. Salah satu dengan apa? Dengan tanah atau debu. Ya. Nah. Qala rahimahullah taala wal maytatu kulluha najisatun illa as-samaka wal jarada wal adamiyah. Nah, tadi itu hukumnya yang suci apabila dia masih hidup. Nah, sekarang kalau dia mati itu binatang ini dibagi menjadi dua, yang boleh dimakan, yang halal dimakan, dan yang haram dimakan. Nah, kedua-duanya ini dibagi menjadi dua lagi.
Ada yang mati tanpa disembelih, ada yang mati dengan disembelih. Enggak? Wal maitatu, apa itu maitah? Kullu hayawanin zalat hayatuha. Zalat hayatuhu bighairi dabhin syar'iyyin. Setiap binatang yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan, itu namakan dengan bangke, maitah. Setiap binatang yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan, dimakan dengan maitah, dimakan dengan bangke. Kulluha najisatun. Selepune bangke ini hukum najis. Bangke. Karena enggak disembelih. Baik yang dimakan, boleh yang halal dimakan atau yang haram dimakan, selepune. Hukumnya apa? Najis. Kecuali telur. Illa samaka. Kecuali ikan. Ikan itu halal. Maka dalam sabdanya Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabat, bagaimana ya Rasulullah, kami ini orang nelayan yang biasa hidup di lautan, berpergian lewat lautan, apakah boleh enggak kami berwudu dengan air laut? Oh, laut wa tahurun, laut itu adalah tahurun ma'uha wa hillun maitatuha. Suci airnya, bisa dipakai bersuci, dan halal juga bangkainya. Artinya tahurun ma'wa wa hillun maitatuha al-bihar. Kecuali tiga ini, as-samak, ikan. Menara ikan si mati le bayat ya, goreng ya halal. Enggak? Wal jarad. Jarad ini apa? Balang. Ada balang. Belalang. Jarad. Wal adami. Dan manusia. Dengan dalil walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam itu. Jadi manusia itu suci. Baik dalam keadaan hidup ataupun setelah meninggal, tetap suci. Ya. Nah, maka di sini maitah, binatang itu tadi yang dibahas yang pertama itu semua binatang yang ada yang masih hidup itu hukumnya suci. Baik yang boleh dimakan, yang halal dimakan dagingnya, atau yang haram dimakan daging, kecuali dua, anjing dengan babi. Nah, sekarang yang mati, dilihat dulu. Ada binatang yang halal dimakan, ada binatang yang haram dimakan. Matinya dengan apa? Dengan cara disembelih. Nah, sekarang yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan, baik yang halal dimakan atau yang haram dimakan, tetap najis. Hukumnya najis. Enggak? Karena dia mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan. Nah, sekarang kalau binatang yang tidak halal dimakan, yang haram dimakan, walaupun disembelih tetap doang najis. Ini yang haram dimakan. Yang haram dimakan. Seperti apa? Ya seperti himar al-ahli, al-adaya yang jinak. Jadi diharapkan sama Rasulullah. Ini walaupun disembelih tetap doang dan najis. Karena hukumnya bangke. Nah, ada binatang yang halal dimakan dan disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan. Ini hukumnya suci apa? Ya. Melihatnya ya umum apa tene? Enggak. Balang wah mbes. Iya, kecuali yang dalam munara badak sida, orang yang dipercaya, orang yang ini, orang yang ahli dalam bahwa ini balang beracun, dia kalau orangnya beracun. Namun dia ya tetap balang ya.
Balang nah, tidak disebutkan di sini. Balang umum. Empat ayat saja kanggo tikakan. Nah, ada 4 yang beracun masih. Merasino, tidak ada kelorang ini beracun. Berundang dia ini kan ada yang beracun nanti. Ya, itulah. Anjing laut, dia hidup di 2 tempat. Yang 2 tahun hidup. Nah, ini yang amfibi ini masih khilaf antara ulama. Tapi yang sahih dia itu haram. Yang hidup di 2 dan di darat dengan di laut. Nah. Mana? Apa lagi ngono? Lagu apa-apa namun ini binatang bayanu benar parane Pak Hiu. Tetap doang halal. Hah? Karena dia hidup di laut. Tempat hiu akan taring. Bisa jadi, enggak? Taring karena kita belum tahu hakikat ini kan anjing laut ini. Yang kita tahu dia hidup di 2, di darat dengan di laut. Nah, itu menyebabkan dia menjadi haram, ya. Nah, jadi kita kembali kepada maitah ini. Maitah setiap binatang yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan, itu namakan dengan bangke. Jadi binatang itu ada yang dimakan, yang halal dimakan dagingnya, ada yang haram dimakan. Nah, sekarang yang halal dimakan, kalau enggak disembelih, kalau dia mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan, ya tetap doang maitah haram, bangke haram dan najis. Nah, ada juga binatang yang halal dimakan tapi tidak disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan. Nah, ada yang haram dimakan walaupun disembelih dengan syariat, dengan cara syariat, itu tetap doang dan kanggo. Binatang Indonesia. Nah, yang boleh di sini yang suci adalah yang halal dimakan dan disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan. Nah, ya, enggak. Nah, itu macam-macam binatang, ya. Qala rahimahullah taala. Nah, di sini disebutkan nomor 4. Wal maitatu kulluha najisatun, bangkai itu semuanya najis. Hukum najis kecuali 3. Illa samaka wal jarada wal adamiyah, kecuali ikan dan belalang dan manusia. Hukumnya tahir, suci. Dalilnya apa? Qala nomor 4, jami'ul maitat najisatun, semua bangke baik yang halal dimakan dengan yang haram dimakan itu tetap hukum najis. Illa mastuthniya, kecuali yang dikecualikan di sini. Nah, dari mana kita tahu kok ikan dan belalang itu suci? Di sini. Wa taharatus samaki wal jarad, sucinya ikan dengan belalang itu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi uhillat lana maitatani, 2 bangkai yang dihalalkan kepada kita. Nah, apa itu? As-samak wal jarad, 2 bangkai yang dihalalkan kepada kita, hai umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ikan dan belalang. Dan ini akan datang nanti wasayati fi kitabis saidi wad dabai. Ini akan dikupas secara panjang nanti di dalam kitabnya nanti sana di akhir kitabus said wad dabai. Kitab buru binatang-binatang yang boleh diburu, wad dabai. Dan kitab cara menyembelih binatang. Nah, binatang yang halal dimakan. Itu akan datang nanti pada babnya. Qala rahimahullah ta'ala
Wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri 7 marratin ihdahunna bit-turab. Wa yughsalul ina'u, dicuci bejana yang dijilat oleh anjing dan babi berapa kali? 7 kali. Ihdahunna, salah satu dari antara yang 7 itu dengan bit-turab, dengan debu atau tanah, enggak? Mana dalilnya? Ini kita yang belajar ini karena belajar dalilnya. Semua yang disebutkan di sini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak nak keluar dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7." Apabila anjing itu minum di bejana, di ember kalian, falyaghsilhu 7, hendaklah dia mencucinya 7 kali. Wa fi riwayat Muslimin, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana kalian itu, idza walagha fihil kalbu, apabila dijilat oleh anjing, ayaghsilahu 7 marratin. Dengan apa sucinya? Dengan membasuhnya 7 kali basuhan. Ulahunna biturab. Yang pertama, basuhan yang pertama dengan debu atau tanah, enggak? Makanya di sana disebutkan caranya itu ada 3, kemarin sudah yang jelasang. Yang paling afdal ini. Pertama, dicampur itu, diaduk anak bareng air, baru dibasuh. Nah, ini yang pertama. Nah, terus baru diikutkan dengan air. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua memakai debu dulu. Sosok dulu si tanah, si debu. Baru dengan air. Ada cara yang ketiga, air dulu pertama, terus diiringi oleh debu. Tapi yang pertama yang paling afdal, dengan mencampur air dan debu dengan tanah, baru kita basuh itu yang kena dengan najis, hingga dengan qala ulahunna biturab. Ulahunna, yang pertama dari 7 basuhan itu dengan apa? Dengan debu dan tanah. Dalam satu riwayat, ihdahunna, salah satu dari 7 basuhan itu dengan apa? Bil batha. Batha ini artinya pasir, kena batha, enggak? Bahasa Arab itu batha itu pasir. Debu kena ini, ya. Ini cara membasuh najis yang mughalladhah, yang berat. Ya. Wa yughsalu min sa'iri najasat marratan ta'ti alaihi wal thalathatu afdal. Yang tadi itu mughalladhah, hukumnya najis yang mutawassithah. Seperti apa? Seperti kencing atau darah atau yang lain sebagainya, berak, kotoran, itu cukup dengan 1 kali. Dengan 1 kali apabila sifat-sifatnya itu dah hilang, sifat seteluinon dah, baunya, rasanya dengan warnanya dah hilang, baru taranin itu hukumang, yaitu suci. Wa thalathatu afdal, akan tetapi 3 kali basuhan itu yang lebih afdal ngene. Ande ndek manduang nenu. Ndek manduang ne parane mesi doang ya, dengan 3 kali basuhan tambah lagi 4 dan 5. Ya. 4, 5 sampai dia sudah benar-benar anu. Kecuali lamun nawahan ene bau anu dengan cara macam-macam itu sabun dan anu. Ada orang yang mengatakan bahwa najis ini, yang ini nggak bisa hilang kecuali kalau dipotong nih. Nah, ini sudah ma'fu di sini. Tema tiba yang ma'fu anhu. Enggak? Nah, yang dimaafkan. Nah, ini hukum najasat, enggak? Qala rahimahullahu taala. Mana dalilnya? Kok sampai kita itu diperintahkan untuk membasuhnya 1 kali?
Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kanat as-salatu 50. Kan sekali cukup kan ya. Dan 3 kali lebih afdal kan. Berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat as-salatu, salat itu dulunya 50 waktu. Dan 50 waktu je susah itu, 5 waktu doang ini. Ha? Agak berat ya. Jadi itulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai turun bolak-balik. Yang untuk diringankan bagi umatnya. Tadinya salat itu 50 waktu. Wal ghuslu minal janabati, dan mandi dari junub. Nah itu 7 marat. Itu kali di baru-baruannya. Ya, baru Islam. Wa ghaslul bauli 7 marat, mencuci kencing itu 7 kali. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu ayyasalullah takhfifa. Senantiasa terus menerus Rasulullah meminta untuk diringankan kepada umatnya, supaya diringankan masalah ini hingga hatta ju'ilatus salatu khamsan, sampai salat itu dijadikan 5 waktu. Yang kita ketahui semua bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh turun naik antara Sidina Musa dengan Hadratul Ilahiyah. Di sana meminta supaya diringankan sampai ke 5 waktu. Wal ghuslu minal jamaati marrah, yang tadinya 7 kali sekarang menjadi mandi 7 kali mandi, agak susah deh enggak? Minal janabah sekali doang gigit di bawah, apalagi musim dingin kemarak mungkin hari-hari ini. Sekali doang mahnya gigit lita, apalagi 7 kali enggak? Wa ghaslul bauli min ath-thawbi marrah, mencuci kencing daripada yang mengenakan pakaian itu sekali cukupang nih. Yang tadinya 7 kali apa? 7 kali biar Allah lah teh, ya. Marrah. Rawahu Abu Dawud. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud walam yudha'ifhu. Nah, dan Imam Abu Dawud tidak mendhaifkannya hadis ini, makanya boleh dipakai. Hadis ini bisa dipakai. Wa qisa bil bauli ghairuhu, dan dikias daripada baul kencing itu selain daripada kencing. Yang ini yang hukum daripada najis yang mutawassithah. Najasah al-mutawassithah, yang sedang. Tidak terlalu berat, enggak terlalu ringan, sedang-sedang. Seperti apa? Seperti kencing, berak dan lain sebagainya, ya. Allah Subhanahu wa taala alam wa ilmuhu tam. Wa idza takhallalatil hamru. Nah, ini masalah khamr nanti. Apa hukumnya? Allah Subhanahu wa taala wa ilmuhu tam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa atina hikmatan ya rabbal alamin. اللهم بارك لنا بمثل هذا، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سافر رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.